Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu dan para pendengar setia di kanal Hidup Indah di Usia Tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa kembali berbagi di sini. Bapak dan Ibu, apakah akhir-akhir ini sering merasa kalau malam sudah berbaring tapi kepala rasanya masih berputar? Atau mungkin saat bangun pagi badan terasa sempoyongan dan tidur tidak lagi senyenyak dulu. Nah, jika Bapak dan Ibu merasakannya, jangan khawatir. Anda tidak sendirian. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang sangat inspiratif. Ini datang dari sepasang suami istri paruh baya. Betul, mereka menemukan 3 kebiasaan yang sangat sederhana, tanpa biaya, dan tanpa obat, yang ternyata bisa membuat perbedaan besar dalam hidup mereka. Tujuan kita hari ini adalah membedah 3 kebiasaan ini satu persatu. Agar kita semua, insya Allah, bisa mendapatkan tidur yang lebih dalam, bangun pagi dengan tubuh lebih segar, dan menjalani hari dengan lebih ringan. Siap, mari kita bedah bersama. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari kebiasaan yang pertama, yang dilakukan di pagi hari. Seringkali kita berpikir, pusing atau kepala terasa berat itu hanya karena faktor usia ya? Betul, sering dianggap wajar. Padahal menurut cerita ini, bisa jadi itu karena aliran darah ke otak kita yang kurang lancar. Nah, kebiasaan pertama ini katanya untuk membuka jalan bagi darah ke otak. Caranya sangat mudah, menghangatkan bagian tengkuk. Saya penasaran, mengapa bagian tengkuk ini dianggap begitu penting? Seperti sebuah gerbang bagi aliran darah. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini adalah pemahaman yang sangat menarik. Tengkuk kita ini memang menjadi jalur utama pembuluh darah menuju kepala? Oh, jadi semua lewat situ ya? Betul sekali. Jika area ini kaku atau tegang, wajar saja aliran darah menjadi terhambat. Inilah yang sering menyebabkan kita merasa pusing atau sulit berkonsentrasi. Masuk akal. Dan yang luar biasa adalah betapa sederhananya solusinya. Tidak perlu alat-alat canggih sama sekali. Jadi, bagaimana cara praktisnya untuk Bapak dan Ibu di rumah? Caranya, setiap pagi, Bapak dan Ibu bisa duduk santai, lalu gosok bagian tengkuk dengan kedua telapak tangan. Digosok saja begitu? Iya, digosok sampai terasa hangat. Cukup beberapa menit saja. Bisa juga mungkin dipijat ringan atau ditempel handuk hangat dulu agar lebih nyaman ya? Tepat sekali, itu opsi tambahan yang sangat baik. Tujuannya sama, yaitu memberikan rasa hangat. Dan hasilnya, dalam cerita tersebut, setelah rutin dilakukan selama seminggu, perbedaannya mulai terasa. Betul, bangun pagi dilaporkan tidak lagi pusing, kepala terasa lebih ringan, dan yang terpenting, tidur di malam hari menjadi jauh lebih nyenyak. Wah, luar biasa ya. Dari hal sesederhana itu. Oke, kita lanjut ke kebiasaan kedua. Selain pusing, keluhan lain yang sering kita alami adalah tangan yang sering terasa dingin. Benar, kadang sampai gemetar ya saat memegang sesuatu. Betul sekali. Ternyata, ini juga ada hubungannya dengan aliran darah. Nah, kebiasaan kedua ini bisa dilakukan di sore atau malam hari, yaitu memutar pergelangan tangan dan memijat jari-jari untuk menghangatkan aliran darah dari dalam. Orang tua zaman dulu sering sekali mengatakan bahwa ujung jari adalah tempat berkumpulnya aliran darah. Oh, saya pernah dengar itu. Jika jari-jari kita terasa dingin, itu pertanda jelas bahwa peredaran darah kita kurang lancar hingga ke bagian ujung tubuh. Jadi ini seperti indikator ya? Tepat. Hal yang menarik di sini adalah bagaimana kesehatan fisik terhubung dengan ketenangan pikiran. Saat peredaran darah kita lancar, hati dan pikiran ikut menjadi lebih tenang. Inilah yang menjadi kunci tidur berkualitas tanpa bergantung pada obat-obatan. Baik, kalau begitu bisa tolong dijelaskan langkah-langkahnya secara perlahan agar mudah diikuti. Tentu. Pertama, genggam kedua tangan Bapak dan Ibu dengan posisi ibu jari berada di dalam genggaman. Oke, ibu jari di dalam ya. Kedua, putar pergelangan tangan secara perlahan ke satu arah lalu ke arah sebaliknya. Pelan-pelan saja. Diputar, baik. Ketiga, setelah itu, pijatlah setiap jari, satu persatu. Dari pangkal hingga ke ujungnya. Beri sedikit tekanan lembut. Jadi semua jari dipijat ya? Betul. Nanti setelah beberapa menit, tangan akan terasa lebih hangat dan ringan. Dalam cerita itu, kebiasaan ini katanya membuat tangan tidak lagi sedingin dulu, gerakan lebih mantap, dan jarang terbangun di tengah malam. Benar. Karena tubuh merasa lebih nyaman dan rileks secara keseluruhan. Sekarang kita sampai pada kebiasaan ketiga, dan ini dalam cerita ini disebut sebagai yang paling ampuh. Ini favorit saya. Mungkin terdengar sangat sederhana, yaitu mengangkat kedua kaki lurus ke dinding.
Bagaimana gerakan sesederhana ini bisa memberikan efek yang begitu besar untuk kualitas tidur? Ini adalah cara yang sangat cerdas untuk mengembalikan darah. Begini, sepanjang hari, karena gaya gravitasi dan aktivitas kita yang lebih banyak duduk atau berdiri, Benar. Darah dan cairan cenderung turun ke bawah ya. tepat sekali. Darah dan cairan tubuh cenderung menumpuk di bagian kaki. Itu yang membuat kaki kadang bengkak atau terasa berat di sore hari. Persis. Nah, dengan mengangkat kaki lebih tinggi dari jantung, kita membantu darah mengalir kembali ke tubuh bagian atas, termasuk ke jantung dan otak. Jadi kita seperti melawan gravitasi sebentar. Betul. Ini mengurangi beban kerja jantung dan memberikan pasokan oksigen yang lebih baik ke otak, sehingga tubuh bisa rileks sepenuhnya. Luar biasa. Jadi, bagaimana panduan praktisnya? Setiap malam sebelum tidur, Bapak dan Ibu bisa berbaring di lantai dekat dinding, lalu angkat kedua kaki lurus menempel ke dinding. Berapa lama? Cukup sekitar 10 hingga 15 menit. Sambil melakukan ini, coba untuk menarik napas pelan dan mengeluarkannya juga dengan pelan. Jadi digabungkan dengan latihan pernapasan ya? Betul, untuk efek relaksasi yang maksimal. Biasanya sensasi apa yang dirasakan? Di awal mungkin kaki terasa agak berat atau kesemutan, tapi itu normal. Setelah rutin akan terasa ada aliran sejuk dari kaki yang naik ke badan hingga ke kepala. Manfaatnya apa saja dari gerakan ini? Sangat banyak. Kaki tidak lagi bengkak, mengurangi kram, kepala terasa lebih ringan, dan yang terpenting, tidur menjadi sangat-sangat nyenyak tanpa terbangun. 3 kebiasaan tadi adalah cara aktif kita merawat tubuh. Tapi selain itu, penting juga bagi kita untuk mengenali tanda-tanda bahwa tubuh kita sebenarnya masih sehat dan kuat. Ini adalah pengingat yang sangat bijaksana. Tubuh kita ini ibarat sahabat yang selalu memberi sinyal. Dengan memperhatikan tanda-tanda kecil ini, kita bisa melakukan pencegahan sejak dini. Jadi tidak menunggu sampai keluhan menjadi parah ya. Tepat sekali. Apa saja tanda-tanda tubuh sehat yang perlu kita perhatikan? Ada beberapa yang sederhana. Misalnya, buang air besar lancar setiap hari. Itu tanda pencernaan yang baik. Lalu, Tidur dalam dan jarang terbangun. Luka kecil cepat sembuh. Perut tidak membesar atau buncit. perut juga termasuk ya? Iya. Lalu rambut tidak rontok berlebihan. Kuku berwarna merah muda dan sehat. Dan suasana hati yang cenderung stabil. Wah, itu semua sinyal-sinyal kecil yang sering kita abaikan ya. Betul. Dan berbicara soal pencegahan, khususnya untuk menjaga kekuatan kaki agar tidak merepotkan di hari tua, asupan gizi juga memegang peranan yang tidak kalah penting. Nah, ini juga penting. Vitamin apa saja yang perlu kita perhatikan untuk kesehatan kaki kita? Ada beberapa yang utama. Pertama, vitamin D dari matahari pagi sangat penting untuk tulang. Vitamin D. Oke. Lalu ada vitamin B12 untuk kesehatan saraf, vitamin C untuk sendi, dan vitamin K2 yang membantu kalsium masuk ke tulang, bukan ke pembuluh darah. Wah, K2 ini jarang dibahas ya. Memang tapi sangat krusial. Selain itu, magnesium untuk mencegah kram, dan vitamin E untuk melancarkan peredaran darah. Banyak juga ya. Tentu ini bisa didapatkan dari makanan sehari-hari. Tentu dari makanan yang seimbang dan beragam. Baik, jadi mari kita ingat kembali 3 janji kecil untuk diri kita sendiri. Silahkan. Pagi hari hangatkan tengkuk, sore atau malam putar pergelangan tangan, dan sebelum tidur angkat kaki ke dinding. 3 hal yang sangat bisa dilakukan. Ada satu kalimat bagus dalam cerita itu. Merawat tubuh kita di usia senja ini persis seperti merawat sebuah taman. Oh, saya suka analogi itu. Lebih baik disiram dan dirawat sedikit setiap hari. Jangan menunggu sampai tanahnya kering dan retak. Tubuh yang terasa ringan. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu pesan penutup dari Anda? Ada satu pertanyaan yang bisa kita bawa untuk direnungkan. Sinyal kecil apa yang tubuh Bapak dan Ibu berikan hari ini, dan bentuk perhatian kecil apa yang bisa kita berikan kembali untuknya besok pagi? Pertanyaan yang sangat bagus untuk refleksi diri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Bapak dan Ibu telah menyimak pembahasan kita di Hidup Indah di Usia Tua kali ini. Semoga bermanfaat. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, membagikannya kepada sahabat dan keluarga yang kita sayangi. Dan tentu saja, berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan pembahasan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.